Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indopuro. Jos jadi orang sukses. Siang ini kita akan membahas tentang kewirausahaan. Apa itu? Kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha agar dia mampu bersaing dengan baik. Ibu sekalian, wirausaha itu, dunia usaha itu sangat penting bagi bangsa Indonesia saat ini. Kenapa? Katanya para pakar, bangsa yang besar adalah bangsa yang dunia usahanya maju. Bangsa Indonesia pernah besar. Buktinya apa? Ada kerajaan besar. Tidak mungkin ada kerajaan besar tanpa ada pengusaha. Kenapa? Karena kerajaan itu dibangun oleh pengusaha-pengusaha dalam bentuk pajak. Jadi kalau ada bangsa besar, berarti kehidupan ekonominya besar, berarti dunia usahanya besar. Nah, sekarang itu yang jadi masalah bagi bangsa Indonesia saat ini. Bagaimana kita sebagai bangsa besar punya pengusaha-pengusaha yang besar juga. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, untuk jadi pengusaha di Indonesia saat ini, kita harus berpikir, kira-kira masa depan kita itu cerah apa gelap? Ada bilang gelap, ada bilang cerah, tapi saya cenderung yang mengatakan cerah. Apa dasarnya? Berapa puluh tahun yang lalu, Anda masih ingat namanya Profesor Dr. Sumitro, itu bapaknya Prabowo, itu meramalkan Indonesia setelah tahun 2000. Dia mengatakan bahwa bangsa Indonesia setelah itu akan semakin baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Di bidang ideologi akan meningkat sekitar 25%. Di bidang politik akan meningkat sekitar 50%. Apa artinya ideologi? Artinya apa? Orang akan semakin soleh. Ya, kalau sekarang ini sebenarnya syarif, atau kalau orang asar gabung sebelum maghrib, kalau orang Kristen namanya nafas, ke gereja cuma datang sama Paskah, atau nanti enggak akan rajin ke masjid, akan rajin ke gereja. Di bidang politik akan meningkat sekitar 50%. Apa artinya? Interaksi antar struktur politik akan semakin baik. Artinya apa? Jadi kalau sekarang ini kalau orang kampanye dibuat celurit sama batu, pulangnya ada yang kapalannya bocor, ada yang masuk rumah sakit, bahkan ada yang langsung masuk kubur. Bayangkan, yang jadi anggota DPR orang lain, yang kapalannya bocor, dia pintar apa bodoh ini? Bodoh. Nah, nanti yang bodoh-bodoh ini akan berkurang kalau kampanye yang dibuat di bunga. Politikus kalau kalah ngamuk, kantor KPU dibakar. Nanti enggak, yang kalah akan berangkul yang menang. Di bidang ekonomi akan semakin baik. Pertumbuhan ekonomi akan sebagus. Kenapa? Kekayaan kita banyak dan lengkap. Di bidang sosial budaya akan semakin baik. Di bidang keamanan juga akan semakin baik. Apa artinya? Masa depan kita cerah. Badai pasti berlalu. Yang jadi masalah di masa depan itu adalah pertama, yang dikenal dengan globalisasi. Apa arti globalisasi? Persaingan. Persaingan bebas. Ya, ini yang jadi masalah. Sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan bangkrut gara-gara persaingan tidak kuat. Misalnya, kalau Anda pergi ke toko buah, misalnya Anda pergi ke toko buah apel, dari 10 apel hanya 1 apel larang, itu pun jelek-jelek. Yang ada apa? Washington, New Zealand. Kalau Anda buat restoran ayam goreng Suharti, sebulan kemudian ada orang Amerika ambil ayam goreng depannya, itu tidak boleh dilarang. Aparnya ayam goreng Suharti harus bersaing dengan ayam goreng Amerika. Berani? Nah, harus berani. Yang kedua, masalah apa? Sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini kita, bangsa Indonesia, menurut UNDP terendah di ASEAN, ranking ke 111 di dunia. Bahkan 10 tahun belakangan ini sudah meningkat menjadi ke 124. Inilah sekarang ke 111. Ada negeri yang banyak minyaknya tapi tidak punya pertanian, misalnya Arab. Ada negeri yang banyak pertaniannya tapi tidak punya minyak, misalnya Montai.
Ada negeri yang minyaknya import, kayunya import, lebih hebat daripada Arab dan Mongkai. Misalnya apa? Jepang. Tapi ada negeri yang minyaknya ekspor, kayunya ekspor, tapi lebih sedikit daripada ketiga negara tersebut. Siapa itu? Indonesia. Nah, di Surabaya saya punya seorang sahabat namanya Pak Haji Sukri, Raja Besi Tua. Kalau ditanya sebenarnya Pak Haji, berapa harga besi 1 kilo? Dia bilang harga besi 1 kilo, 10 kilo ada 10.000. Besi itu dirubah jadi cangkul di Malang. Harga cangkul terbaik Malang adalah 15.000. Besi plus otaknya orang Malang sama 15.000. Jadi otaknya orang Malang harganya 5.000. Besi itu dibeli oleh Jepang. $1 kurs terakhir 10.000. Oleh Jepang dirubah jadi komputer. Kita beli 6 juta. Besi 10.000. Ditambah otaknya orang Jepang. Saya berikan 6 juta. Jadi otaknya orang Jepang harganya 5.990.000. Kita cuma 5.000. Anda tersinggung nggak? Saya sangat tersinggung sekali. Jadi kalau Anda ingin beli Toyota 1 dari Jepang, harus menanam padi 10 hektar 10 tahun. Itu pun kalau tidak kena orang. Timbul pertanyaan, siapa yang salah? Siapa yang salah? Suatu saat Habibie datang ke sebuah provinsi. Dalam sebuah dialog dengan Angkatan 45, karena Angkatan 45 dia lulus sekolah berbeda, AMS. Dulu itu SMA itu namanya AMS. Dia bilang, "Hei Habibie, katanya Anda Profesor Dr. Cum laude lulusan Jerman. Tapi kok bisa pesawat ditukar sama beras ketan?" Habibie marah. "Bukan saya yang salah." "Siapa yang salah?" "Belanda." "Kenapa Belanda?" "Ya, ternyata angkatan 45 yang lulusan sekolah AMS tidak ada bukuan. Kalau kita menjual pesawat luar negeri dibayar dengan apa? Dolar kan? Nah, kalau kita memberi beras ketan dari luar negeri dibayar dengan apa? Dolar kan? Itu kan tinggal beda bukan. Tapi karena angkatan 45 tidak bukan yang salah," katanya Habibie. Beliau bilang bukan saya salah, yang salah itu Belanda. Kenapa kok dia tinggalkan ada angkatan 45 yang lulusan SMA tidak ngerti pembukuan? Tapi saya bilang yang salah itu bukan Habibie, bukan angkatan 45, bukan Belanda. Tapi yang salah? Yang salah itu adalah guru yang salah. Kenapa saya katakan dulu? Ya, di SMP tidak diajarkan ilmu wirausaha, di SMA tidak diajarkan, di perguruan tinggi juga tidak ada. Tentu jadi pengusaha itu kan sama dengan petinju, tidak pernah latihan naik ring, lawannya Mike Tyson. Remeh nggak? Remeh lah. Oh, katanya guru, kok kita yang salah Pak? Kita kan sudah jadi pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi sistem pendidikan lah yang salah. Bukan gitu Mendiknas mulai dulu sampai sekarang salah. Mendiknas bilang kok saya salah, yang enggak saya salah. Siapa? Presiden. Presiden bilang kok saya salah, yang enggak saya siapa? Rakyat. Apanya? Kalau gitu rakyat yang salah. Maksud saya, mari kita tidak mencari siapa yang salah. Mari kita bersama-sama menebus kesalahan bangsa ini. Ya. Jadi presiden itu tidak gampang. Misalnya Bapak jadi ketua RT aja susahnya setengah mati. Bapak jadi ketua RT, ada pencalon ketua RT, RT-nya punya uang 5 miliar, mau nggak jadi RT? Tidak mau kan? Demikian juga negara kita itu ada orang mau jadi presiden itu sudah bagus itu. Kenapa? Tugas utamanya membayar utang. Yang boleh kita membantu siapapun jadi presiden kita bantu. Kita tidak pilih. Dan Indonesia sudah 30 tahun membantu bangsa ini di bidang sumber daya manusia. Nah, yang jadi masalah bagaimana apa kita lakukan dalam sumber daya manusia ini. Nah, oleh itu bagaimana caranya kita mampu memiliki daya saing? Ada namanya filsafat. Filsafat itu apa? Bagaimana kita memahami sesuatu yang kita tidak mengerti dengan sesuatu yang kita mengerti. Anda pernah nonton film Mahabharata? Salah satu bab yang sangat terkenal dalam Mahabharata, Perang Bharatayuda. Waktu perang akan digelar, dibaca ada kode etik perang. 1. Sais tidak boleh dibunuh. 2. Tukang bawa bendera tidak boleh dibunuh. 3. Tukang genderang tidak boleh dibunuh. 4. Sesama kesatria tidak boleh mengeroyok, tapi kesatria boleh dikeroyok semua berdiri. Apa saya katakan? Jadilah Anda kesatria. Bangsa ini kurang kesatria, yang banyak pesilat biasa. Tuh bedanya antara pesilat biasa dengan kesatria. Kalau kesatria itu dibanting 7 kali masih hidup. Kalau pesilat biasa disenggol saja pingsan. Maka jadilah Anda kesatria. Otot kawat ulung besi. Ya. Cuma kesatria ini ada 2, ada babin, ada lakon. Kuat, tapi tidak memiliki kasih sayang, itu namanya kekejaman, itu bandit. Kasih sayang, tapi tidak punya kekuatan, itu pengemis. Yang bagus, kuat, tapi memiliki kasih sayang, itulah namanya kesatria.
Kita udah punya wiro sabda itu. Nah, untuk jadi kesatria ini apa yang kita lakukan? Jadilah kesatria, jadilah pemimpin, jadilah wirausaha. Apa wirausaha? Misalnya, Anda membuat restoran, omsetnya satu hari 1 juta. Setelah 5 tahun tetap saja 1 juta. Itu bukan usaha hanya sekedar cari makan, sekedar kelaparan. Yang wirausaha itu tahun pertama omsetnya 1 juta 1 hari, kedua 2 juta, tahun ketiga 3 juta, tahun keempat sudah punya cabang 3, itu sudah punya wirausaha. Yang banyak enggak? Tahun pertama omsetnya 1 juta 1 hari, tahun kedua 500.000 1 hari, tahun ketiga 550.000 1 hari, tahun keempat wassalam, tutup. Itu tidak ada. Nah, sekarang untuk jadi pengusaha itu apa yang kita lakukan? Hanya 3 saja. Ini selama 50 tahun mereka hanya 13,1% yang lulusan SNTA. Pada negara maju rata-rata 83%. Maka untuk maju seperti Inggris dibutuhkan waktu 380 tahun 2 tahun lagi. Kok lama betul? Maka perlu ada jalan tol. Jalan tol itu apa? Kursus singkat termasuk jalan tol. Indobulan tidak mencetak sarjana, tapi mencetak orang yang bisa mempekerjakan sarjana. Enak mana? Ada setelah ini. Punya anak buah insinyur atau sekolah insinyur. Yang paling bagus punya anak buah insinyur. Caranya bagaimana? Cukup kursus saja. Ada nama jalan tol. Contohnya Ali Markus. Ali Markus itu hanya SMP, tapi dia kursus leadership kepemimpinan dunia usaha di Singapura hanya 4 hari. Kembali dia sudah jadi pengusaha sukses. Nah, bagaimana jalan tol ini? Ini yang kita bahas sekarang. Gimana cara jalan tol jadi pengusaha tanpa harus jadi master, tapi bisa mempekerjakan master. Nah, ada 3 hal. Yang pertama, pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental. Nah, pengetahuan itu pernah cuma hanya 15%, tidak banyak, kecil cuma. Itu pun S1 10%, S2 20%, S3 30%. Yang 70% apa? Autodidak, belajar sendiri. Di dunia ini ada 2 bangsa yang hobinya belajar sendiri. Yang pertama orang Jepang. Orang Jepang rata-rata baca buku 12 buku 1 tahun. Yang kedua adalah orang Yahudi, baca 15 buku 1 tahun. Kalau kita, Pak, saya sudah baca Quran Pak, sebulan tamat 1, ngerti yang dibaca? Enggak. Nah, ini kesalahan kita dalam belajar. Membaca itu ada 6 tingkat. Pertama mengerti, kedua memahami, 3 bisa beri contoh, keempat mampu membandingkan, 5 mampu mensistematisir, keenam mampu kreativitas. Nah, mulai besok, mari kalau kita baca Al-Quran dengan artinya, sehingga kita paham, sehingga timbul kreativitas. Nah, pengetahuan tanpa keterampilan sama dengan bahwa Anda mengerti komputer, tapi tidak bisa mengoperasikan komputer. Mengoperasikan komputer namanya keterampilan. Itu pun hanya 15%. Anda mengerti komputer, bisa mengoperasikan komputer, tapi ngetik cuma 5 halaman 1 hari. Ngetik 1 halaman, rokok 1 jam. Ketik lagi sulaman, rumpi 1 jam. Itu sikap mental. Nah, sikap mental itu yang 70%. Contohnya, Ali Markus, Lim Suryong, pengetahuannya tentang marketing dan sampai 5% Profesor Pang Laikin, si pengarang buku marketing. Keterampilannya, saya kira dia tidak bisa mengoperasikan komputer, apalagi buat neraca. Baca neraca bisa. Tapi kalau sikap mentalnya, dia bisa punya anak buah ratusan master. Jadi, yang 70% itulah sikap mental. Yang jadi masalah, bagaimana kita mengembangkan ketiga-tiganya ini? Bagaimana kita mengembangkan ketiga-tiganya ini? Yang bisa kita lakukan adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental. Caranya bagaimana? Orang tidak bisa sendiri. Orang harus suka bekerja sama dengan orang lain. Apa artinya? Kalau Anda ingin jadi pengusaha yang sukses, hanya Anda merubah cara berpikir dan cara bertindak. Apa? Cara berpikir dan cara bertindak. Bagaimana caranya? Pertama, Anda harus mengerti dan senang berorganisasi. Mengerti dan senang berorganisasi. Cara bertindaknya apa? Kalau arisan datang lebih awal, pulang belakangan. Kalau manten datang lebih awal, pulang belakangan. Kalau ke kantor datang lebih awal, pulang belakangan. Jangan datang terlambat, pulang cepat di kantor gilangan. Nah, jangan, ya. Ngerti dan senang berorganisasi. Nah, tanda-tandanya, Bapak,
ngapain Pak kita datang ke arisan atau manten datang lebih awal? Ada lagi cara berpikir dan cara pendidikan kita apa? Kalau kita datang ke manten, jangan makan tok. Walking, looking, talking, money is coming. Ketemu 10 orang, 8 jadi duit. Pada radius 5 meter adalah pasar. 1 pembeli, 3 jadi langganan. Itu mindset kita biasakan. Jadi kalau ingin datang ke arisan, ke reuni, datang lebih awal. Ngomong-ngomong, walking, looking, talking. Jangan ngerasanya orang, apalagi memfitnah orang. Cari peluang untuk bisa meningkatkan nilai-nilai yang kita miliki. Ketemu seorang, 8 jadi duit. Kalau tukar apa? Itu kebiasaan kita lakukan, mengerti dan sedang berorganisasi. Di Amerika ada sebuah penelitian, 85% para manajer yang sukses adalah mereka waktu jadi mahasiswa para aktivis. Ya kalau sekarang juga kita tahu Akbar Tanjung itu berapa tahun dia jadi CEO, tapi dia bisa jadi menteri. Malik Muhammad berapa tahun dia jadi akuntan, tapi jadi menteri. Kenapa? Dia aktif berorganisasi. Kosmas Kodbara juga demikian. Hampir semua tokoh-tokoh di nasional itu adalah aktivis mahasiswa. Ngerti dan sedang berorganisasi. Nah, dalam organisasi ada proses. Proses kerjasama namanya administrasi. Aplikasi catat mencatat. Ada biasakan diri mencatat. Catatannya harus rapi. Kalau bahasa sederhananya harus dipisahkan antara uang kasir sama uang dapur. Jangan uang dapur masuk kasir, uang kasir masuk dapur. Apalagi uang negara tidak boleh masuk dapur. Mencatat data. Sekarang sudah canggih sekali dalam menyimpan data. Berapapun data kita miliki, mencatat. Misalnya, Anda berbisnis restoran, yang perlu dicatat apa? Hari uang masuk uang keluar. Yang paling bagus apa? Mencatat hari ulang tahun tetangga. Seminggu sebelum tetangga ulang tahun telepon, Bu Nani sudah terima ayam goreng yang saya kirim kemarin. Sudah enaklah gratis. Bu Nani, kalau Bu Nani ulang tahun saya bisa bantu loh. Kapan sih Bu Nani ulang tahun? Minggu depan. Mau pesan berapa? Berani? Harus berani. Timbul tanya, di mana kita dapatkan catatan hari ulang tahun tetangga? Di mana? Di RT dan RW. Nah, kalau RT cuma 100, kalau RW bisa 400. Apalagi ke desa bisa 1000. Kita tanya itu aja. Dan ingat, seminggu sebelumnya ditelepon, dikirimi dulu barangnya. Namanya jual cicak namanya. Mengadakan pengembangan jangka pendek untuk kepentingan jangka panjang. Mencatat. Nah, administrasi. Inti administrasi apa? Manajemen. Karena kita memanfaatkan semua potensi. Kemampuan kita membuat perencanaan, kemampuan kita melaksanakan yang rapi, ya, dan cepat, kemampuan kita mengontrol, kemampuan manajemen. Lantas Pak, inti manajemen itu apa? Inti manajemen itu adalah decision making. Jadi bagaimana ide? Ya, seorang pemimpin banyak ide, sering, cepat, besar dan tepat. Jadi ide, gagasan, apa saja. Setelah kita punya ide, bagaimana kita menjual ide dengan cara komunikasi. Nah, pada masa yang akan datang, kalau kita sudah punya ide, bagaimana cara menjualnya? Semua pekerjaan menjual, pedagang menjual barangnya, politikus menjual idenya, pemerintah menjual programnya. Tapi jangan bilang ulama menjual ayat, tapi kan ulama yang pintar komunikasi, dia akan menjadi ulama yang sejuta umat. Nah, di kemampuan menjual itulah yang kita lakukan. Saya kira ini sementara dulu. Kita lanjutkan pada episode berikutnya.